Ya, oke. Kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar yang diadakan oleh PT Sapsu Prima Utama dengan topik Retail Store Operation. Dan kali ini akan ditemani oleh saya, Sumadara Jatan Afia, sebagai moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada sore hari ini. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kepada teman-teman sekalian. Semoga dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik ya, nanti untuk sharing-sharing bersama dengan Pak Dwi Henry. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, mungkin perkenankan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan tentang PT Sapsu Prima Utama terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Barangkali dari teman-teman peserta hari ini ada yang baru pernah mengikuti kegiatan kami. Sebelumnya perkenalkan tentang kami ya. Kami dari PT Sapsu Prima Utama. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk konsultasi, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar ya teman-teman sekalian. Ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, ISO 27001, BRC, Halal, FSSC, dan lain sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar teman-teman sekalian ya. Dan bagi para peserta, mungkin Bapak Ibu karyawan yang sudah bekerja di perusahaan, barangkali nanti suatu saat membutuhkan jasa untuk konsultasi, in-house training, assessment, atau inspection, boleh sekali menghubungi kami melalui nomor yang sudah tertera pada layar ya, Bapak Ibu sekalian. Dan bagi teman-teman para mahasiswa fresh graduate atau job seeker yang membutuhkan training-training untuk meningkatkan skill, boleh sekali mengikuti kami di laman sosial media LinkedIn, Instagram, atau website untuk update-update kegiatan training yang akan kami selenggarakan. Oke, mungkin nanti selengkapnya dapat cek di sosial media kami ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu adalah perkenalan singkat dari PT Sapsu Prima Utama atau Sub Solution. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang pembicara kita pada webinar hari ini ya, teman-teman sekalian. Mungkin sudah lihat ya, ada di flyer kegiatan yang sudah dibagikan. Pembicara kita hari ini adalah Pak Dwi Hendriardinanto Sunarto. Beliau ini dulunya menempuh pendidikan di Teknologi Pertanian IPB, dan saat ini beliau bekerja sebagai Store General Manager di PT Trans Retail Indonesia sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dan sebelumnya, beliau juga pernah bekerja di PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2004 hingga 2017, pernah juga bekerja di PT Sentral Pertiwi Bahari tahun 2003 sampai 2004, pernah juga bekerja di PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Kelola Minal Laut sebagai konsultan. Apabila dari teman-teman sekalian ingin mengenal lebih dekat dengan beliau, silakan boleh add LinkedIn beliau sesuai dengan nama lengkap beliau ya teman-teman semuanya. Silakan bisa di search, tambah connection, dan boleh juga menyapa-nyapa dengan beliau ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya, ini ada beberapa informasi terkait pelaksanaan webinar kita hari ini ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti untuk mengisi presensi, linknya sudah kami kirimkan melalui chatbox ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon untuk diisi terlebih dahulu. Bila ada kesulitan akses, silakan untuk konfirmasi agar dapat kami bantu untuk aksesnya. Lalu, untuk unduh materi, sertifikat, serta unduh recording, nanti silakan bisa diakses pada link, pada link berikut ya, Bapak, Ibu sekalian. Nanti akan kami kirimkan juga melalui chatbox. Dan perlu diingat, untuk sertifikat, nanti akan kami unggah H+7 hari kerja setelah kegiatan webinar ya. Dan nanti, selama kegiatan webinar berlangsung, kami mohon untuk para peserta videonya, bila tidak ada kendala, baik itu di device maupun koneksi, mohon untuk on ya Bapak Ibu sekalian, dan mohon untuk voice-nya di-mute terlebih dahulu untuk menjaga room Zoom-nya tetap kondusif selama kegiatan webinar, kecuali
Nanti akan kami persilakan saat sesi tanya jawab. Lalu nanti selama sesi materi akan disampaikan selama 60 menit dan 30 menit sisanya akan digunakan untuk sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, silakan boleh disampaikan selama penyampaian materi ya. Jadi tidak perlu menunggu ada sesi Q&A. Selama Pak Dwi Henry nanti menyampaikan materi, bila ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung disampaikan melalui chat box. Nanti akan langsung kita jawab saat sesi Q&A ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu untuk informasi terkait kegiatan webinar kita ya hari ini. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi materi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sambil siap-siap nih, saya akan menyapa Pak Dwi Henry terlebih dahulu ya. Selamat sore Pak Dwi Henry. Halo sore Mbak Silma. Oke, selamat sore Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Oh, sehat dan bahagia, mantap Pak. Insya Oke, Allah. sore ini sudah siap Pak untuk sharing-sharing dengan teman-teman peserta? Dengan senang hati, kita Oke, bisa sharing siap. hari ini dengan kawan-kawan. Oke, sip. Hari ini pesertanya lumayan banyak nih Pak, dari kalangan mahasiswa maupun dari karyawan. Tadi mungkin banyak anak mudanya ya Pak ya, semoga jadi lebih semangat. Kita juga masih muda kok. Oh iya betul juga sih Pak. Belum beda Kan jauh lah ya sekarang Pak ya. muda itu kan dari usia 17 sampai 65 ya, definisi WHO yang terbaru. Oh, saya baru tahu itu Pak. Coba nanti googling. Oke, nanti saya googling ya Pak ya, berarti kita masih anak muda semuanya. Oke, Ya, jadi kita mulai ke materi ya Pak ya. anak muda Oh iya Pak, baru silakan orang tua. dilanjutkan. Oke. Ya, sebentar. Ini saya share untuk link presensi ya pada para peserta. Oke Pak, sebentar saya share screen dulu untuk materinya. Oke, silahkan. Ya, apakah sudah terlihat atau belum di Pak Dwi Henry? Ya, oke. Saya mulai ya. Ya Pak, silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Henry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini kalau saya perhatikan listnya ini ada banyak sekali ya, 120. Tapi yang join ini masih kira-kira sepertiganya, nggak apa-apa sambil jalan. Kalau saya lihat juga ini pesertanya sangat beragam nih dari sisi tempat, ada yang tinggal di Sumatera nih sampai ke Ternate nih saya lihat. Kemudian dari sisi job, ada yang masih kuliah, ada yang fresh graduate, ada juga manajerial, bahkan ada business owner nih, luar biasa. Suatu kehormatan, sekali lagi terima kasih Mbak Silma dan SAP Suprema Utama, SAP Solution ya, atas kerjasama yang baik ini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita judulnya sih sharing bareng aja. Kita akan sharing pengalaman bagaimana kita ngerjain day to day atau daily routine di retail itu seperti apa. Nah, kita masih stay di slide ini supaya nggak bingung atau supaya frekuensi kita nyambung antara yang fresh graduate maupun profesional. Saya sedikit kasih pengantar dulu untuk retail supaya nggak bingung. Jadi retail itu adalah saluran distribusi yang paling ujung. Jadi kalau produk itu jalannya adalah dari factory atau dari pabrik, kemudian distributor, baru yang terakhir sebelum sampai ke end user itu adalah lewat retailer. Nah, retailer itu sendiri biasa dikelompokkan banyak, tapi secara umum kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok besar, modern dan tradisional. Nah, hari ini kita akan spesifik untuk bercerita tentang bagaimana kita mengelola store operation di retail yang modern. Gitu kira-kira ya. Kemudian next slide Mbak Silma. Nah, oke. Ini sekilas tentang saya ya. Saya coba kenalan. Saya dulu lulus kuliah itu 2003, kemudian saya terjun di dunia cold storage. Jadi dulu saya kerja di pabrik itu kurang lebih
3 tahun lebih sampai 4 tahun, dan pada saat itu saya merasa apa ya, ketika nanti ada yang ngajarin saya tentang jualan atau tentang retail, maka saya akan tinggalkan nih pabrik gitu. Dan pikiran saya itu alhamdulillah Tuhan kasih jalan, Allah kasih jalan ke saya untuk bisa belajar di retail. Nah, saya belajar di retail itu awalnya adalah dari 2005. Jadi 2003 saya lulus kuliah, tapi sebelumnya dari 2002 saya udah berkecimpung di pabrik itu, di cold storage dari Gresik sana, dikelola Mina Laut, itu ownernya adalah putra terbaik bangsa. Putra pribumi nasional namanya Pak Muhammad Najih, sekarang almarhum. Saya sangat terinspirasi oleh beliau, jadi dari Bogor pada saat itu saya jauh-jauh belajar ke Gresik gitu. Kemudian dari sana kemudian kita lanjutkan lagi yang lebih besar adalah di Lampung. Di Lampung itu ada di Pasena Citra Darmaja dan Sentral Pertiwi Bahari. Nah, di situ saya kurang lebih 2 tahun untuk belajar cold storage. Nah, singkat cerita saya pindah ke retail itu mulai dari 2004, itu pada saat itu berdiri namanya Hypermart. Hypermart itu grupnya dari PT Matahari Putra Prima, dan terus keterusan ternyata saya nggak sadar. Sudah tadi disebutkan Mbak Silma udah 17 tahun saya di retail. Padahal perasaan baru sebulan gitu, tapi ternyata 17 tahun gitu. Oke, itu sekilas tentang saya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dan dengan teman-teman. Sekarang ini saya di Pekalongan. Pekalongan itu kota batik. Jadi nanti kalau mau nyobain tol Trans Java itu silahkan keluar di pintu tolnya, ada 2, pintu tol Bojong sama pintu tol Kota Pekalongan. Nah, keluarnya di Kota Pekalongan. Nah, dari pintu tol itu nggak jauh, saya tinggal kurang lebih 10 menit lah di dekat kantor Wali Kota Pekalongan gitu. Next, Mbak Silma. Nah, ini konten yang akan saya sharingkan dengan teman-teman mengenai retail store operation itu. Jadi kunciannya itu sebenarnya ada 5 pilar ini. Kita sebut aja pilar ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah mengenal, bahkan memahami dan sadar tentang 5 pilar ini, insya Allah akan sangat akan sangat profesional. Tidak hanya profesional, bahkan nanti akan sangat master teman-teman untuk mengelola, bahkan menjadi bisnis owner-nya gitu. Apa itu 5 pilar itu? Yang pertama adalah entrepreneurship. Kemudian yang kedua tentang productivity. Dan kemudian yang ketiga tentang store standar. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mengelola retail itu harus well managed. Dan yang kelima adalah service DNA. Nah, kira-kira 5 pilar ini akan kita bahas dengan, ya kalau mau dijabarin sih panjang sekali ya, 17 tahun saya belajar ini. Tapi saya akan coba dengan singkat, mungkin nggak nyampe 1 jam untuk bisa paling nggak sebagai pengantar lah untuk kita sharing dengan Bapak Ibu dan dengan teman-teman semua. Next slide, Mbak Silma. Pertama kita akan bahas tentang entrepreneurship. Jadi entrepreneurship ini adalah kewirausahaan sebenarnya. Lebih tepatnya sebenarnya kalimatnya bukan entrepreneurship, tapi adalah intrapreneurship. Jadi bagaimana kita yang sebagai karyawan ini mencoba memiliki jiwa kewirausahaan gitu. Ini untuk yang sebagai pengelola atau sebagai karyawan. Tetapi ini akan tepat bila disampaikan kepada business owner. Jadi karakter sebagai entrepreneur ini harus menjadi satu pilar yang pertama kali harus dikuasai. Apa saja itu? Nah, ada di next slide ini. Di entrepreneurship ini, kalau kita pilah-pilah lagi, ada beberapa poin. Yang pertama adalah sales. Jadi sales ini adalah darah. Darahnya retail itu adalah sales. Adanya sales ini akan menghidupkan bisnis. Tanpa sales, yang poin nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini otomatis akan hilang. Tetapi dengan adanya sales, kita bisa mengembangkan ke nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, entrepreneur, jiwa kewirausahaan itu adalah seni.
bagaimana kita mengelola retail, mengelola bisnis itu sales-nya ada, kemudian dari sales yang ada itu kita capai margin. Jadi tidak hanya sales, tidak berhenti di berapa omsetnya, tidak hanya sampai situ, tapi dari sales itu marginnya berapa gitu. Kemudian cost yang kita keluarkan berapa. Nah, margin dikurangi cost itulah yang dinamakan dengan profit. Jadi ketika kita mengelola retail, tidak hanya sekedar bagus-bagusan di sales saja, atau tidak sekedar bagus-bagusan di outletnya saja, tetapi keempat-empatnya harus ada. Mulai dari sales sebagai darah, sebagai nyawanya. Kemudian dari sales yang tercipta atau tercreate itu punya margin. Nah, ketika sudah ada margin, cost-nya juga tidak boleh lebih dari perolehan margin. Kenapa? Karena kalau cost-nya lebih tinggi dari perolehan margin, maka bukan profit, tapi buntung gitu. Nah, ini seninya. Entrepreneur itu bagaimana kita punya jiwa kewirausahaan untuk mengelola bisnis dari sales yang mulanya terbentuk itu menjadi profit. Di-delivered ke profit sehingga bisnis itu akan menjadi kue keberkahan untuk semua. Tidak hanya kepada bisnis owner-nya, tetapi ke karyawannya, kemudian ke masyarakat yang dilayani, sehingga bisnisnya bisa sustain, bisa terus-menerus, bisa bertahan begitu. Ini apa namanya penjelasan tentang pilar mengelola retail yang pertama. Kita harus punya entrepreneurship. Kira-kira begitu. Kemudian kita lanjutkan ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua itu kita kasih judul adalah productivity. Jadi productivity ini menjadi kuncian kedua seberapa besar tingkat entrepreneur dari pengelolanya. Nah, sebenarnya apa sih productivity ini, apa maksudnya? Kita sering sekali mendengar istilah productivity ini, tapi mungkin kita hanya sekedar tahu gitu, tapi kita tidak paham, bahkan kita tidak sadar. Nah, saya akan coba secara cepat mendeliver apa yang dimaksud dengan productivity ini ada di slide selanjutnya. Yaitu productivity adalah sebenarnya output dibagi dengan input. Nah, satuannya bisa macam-macam. Satuannya bisa, kalau inputnya adalah orang, berarti omset dibagi orang. Jadi berapa per orang itu omset harus dicapai gitu untuk mengelola retail. Ini juga menjadi kuncian. Ada standarnya. Dan ini menjadi baku di seluruh dunia pasti sama. Atau kalau bukan orang adalah luasannya. Biasanya kan kita membuka gerai itu sewa. 10 meter, 100 meter, bahkan yang besar untuk retail yang big, itu kelas hypermarket itu sampai ada yang 11.000 di Indonesia, 11.000 meter square. Nah itu juga harus dihitung productivity-nya. Per meter square itu bisa menghasilkan omset berapa gitu. Nah, productivity itu adalah output dibagi inputnya tadi. Kalau inputnya orang berarti per orang dalam sebulan atau dalam sehari dia bisa menghasilkan omset berapa. Misalnya hitungannya adalah bulan. Per orang sebulan 100 juta gitu. Misalnya ya. Atau per orang beda bisnis kan beda ya. Food dengan non-food pasti beda. Per orang per bulan 30 juta gitu misalnya targetnya. Nah kalau meter square misalnya per meter per bulan 3 juta gitu. Karena sewanya misalnya 1 meter adalah 100.000. Nah ketika omsetnya per meter square sudah menjadi 4 juta, maka itu akan menjadi pundi-pundi dari profit tadi. Nah biasanya kalau inputnya yang kita rekayasa, itulah yang disebut dengan efisiensi. Kemudian kalau outputnya yang kita rekayasa tanpa dengan merekayasa input, itulah yang namanya efektivitas. Jadi sering sekali dengar productivity, efisiensi, dan efektivitas. Kalau kita ngomongin productivity, berarti ini adalah kita menggabungkan antara efisiensi dengan efektivitas. Begitu. Next, untuk pilar yang ketiga, Mbak.
Nah, setelah dua pilar tadi mengenai entrepreneur, kemudian tentang productivity, yang ketiga adalah store standar. Kenapa perlu ada store standar? Karena kita harus canangkan standar untuk toko kita ini tinggi gitu. Karena kalau biasa-biasa saja, ya sudah banyak yang bisnis seperti itu. Tetapi kalau kita mencanangkan store standar tinggi, ketika meleset sedikit, maka standar dari toko kita itu masih di atas rata-rata gitu. Nah, apa saja store standar? Nah, di slide berikutnya ini saya akan jelaskan store standar yang basic ya. Ini basic sekali. Artinya apa? Dari retail manapun itu ini pasti menjadi standarnya. Nah, setelah ini capek baru nanti ditingkatkan menjadi inovasi gitu. Apa itu? Yang pertama adalah cleanliness, kebersihan. Harus bersih. Bersih apanya? Satu, dari orangnya. Kemudian yang kedua dari produknya. Yang ketiga dari tempatnya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ya, karena ini audiensnya beragam, saya harus kasih contoh agak detail nih. Katakanlah ke apa ya, convenience yang merek nggak usah disebut, merek Indomaret itu misalnya ya. Ya merek I itulah ya. Nah, itu pasti karyawannya sudah mandi, nggak mungkin karyawannya belum mandi. Karena apa? Itu menjadi store standar yang paling basic tentang cleanliness itu. Cleanliness apa? Dari sisi orangnya. Kemudian dari sisi produknya juga harus bersih. Tidak boleh berdebu dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, kebersihan dari sisi tempatnya. Tempat itu ada lantai, kemudian ada dinding, ada atap, kemudian ada gondola. Gondola itu rak ya. Nah, itu ada checklistnya. Terjemahannya ini nanti ke checklist. Kemudian store standar yang kedua tentang apa? Tidiness, kerapian. Kalau Bapak Ibu, kawan-kawan, teman-teman perhatikan, ketika kita masuk satu retail, itu displaynya pasti facing out. Menghadapnya sama semua. Contohnya Yakul misalnya ya. Produk yang nggak boleh kita sebutkan Yakul itu. Nah, ketika kita lihat di raknya, maka yang menghadap ke kita tulisannya Yakul semua. Kita ambil, belakangnya juga masih Yakul semua. Itu namanya kerapian. Standar kerapiannya juga punya. Setiap retail pasti begitu. Kemudian yang ketiga adalah sellable. Produknya harus layak jual. Kalau produk food, retail itu ada yang food, ada yang non-food. Food itu kunciannya adalah sellable-nya ya expired date, tidak boleh expired. Cabai, tahu, tempe, telur, yang pabrikan gampang ada tulisannya. Bagaimana dengan produk-produk pertanian? Ya dilihat dari kasat mata bisa, ikan bagaimana. Itu masing-masing ada standarnya dan pasti mereka paham. Kemudian yang terakhir mengenai store standar ini adalah price label. Karena umumnya apalagi di saat pandemi seperti ini, jumlah karyawan itu akan disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Nah, ketika pandemi memang ya secara umum semua bisnis turun. Maka karyawan pun akan menjadi lebih sedikit. Nah, untuk mengatasi itu, maka price label itu menjadi sesuatu yang wajib. Karena kalau enggak, ya mesti ada yang nungguin gitu. Tetapi ketika ada price label itulah yang bercerita kepada customer yang datang. Jadi misalnya tadi Yakul akan bercerita, harga aku 9.300 loh Mbak Silma, seperti itu. Kalau enggak, ya mesti ada orang yang di situ standby untuk menjelaskan ke setiap orang yang datang. Harga Yakul 9.300, tapi dengan price label ini, setiap orang melihat maka dia akan bercerita dengan sendirinya. Nah, itu pilar yang ketiga Halo Pak Dwi. Standar. Kemudiannya adalah halo. Oke, halo Pak. Tadi Ya, suaranya ya. agak delay Pak. Oh iya, sorry. Ya, Oke, udah next normal slide kembali Mbak Pak. Silma. Nah, ini pilar yang keempat. Setelah tadi entrepreneur, kemudian productivity, kemudian store standar, pilar
pilar yang keempat adalah well managed. Kita harus memanage dengan baik. Bagaimana kita bisa memanage dengan baik? Nah, yang pertama ini sebenarnya ilmu manajerial umum saja, yaitu PDCA biasanya. Tapi di sini C-nya POAC ya. POA-nya saya ganti dengan execution. P-nya apa? Plan. Kita harus buat plan, kemudian O-nya mengorganisasikan orang-orangnya. Siapa melakukan apa, kapan. Kita sebagai pengelola retail harus membuat itu semua. Kemudian ini yang terpenting sebenarnya 3 dan 4 ini. Bagaimana kita mengeksekusi dan bagaimana kita mengontrol. Maka ya tinggal kita lanjutkan. Tetapi ketika kita eksekusi tetapi hasilnya masih belum baik, kemudian kita kembali lagi ke dari langkah yang pertama, kita buat plan lagi. Jadi PO, eksekusi dan kontrol. Ini bagaimana kita menerjemahkan bagaimana supaya kita bisa memanage retail itu dengan baik. Ada 4 pilar manajerial yang umum, teman-teman yang masih kuliah atau fresh graduate pasti masih sangat ingat ini. Ingatnya pakai banget pasti gitu. Nah, ternyata ilmu manajerial ini sampai kita menjadi profesional pun kita masih terus terapkan setiap saat begitu. Dan pilar yang terakhir setelah well managed ini adalah pilar kelima, itu kita pilih service DNA. DNA itu darah, nasionalisme, dan ambisi, itu maksud saya. Jadi service ini harus menjadi darah, nasionalisme, dan ambisi. Sebenarnya retail itu ya sama aja antara retail yang satu dengan retail yang lain. Tetapi justru yang menjadi pembeda adalah service-nya ini. Ketika kita masuk di satu retail dengan retail yang lain, itu shopping experience-nya terletak pada service-nya. Makanya service ini saya deketin kalimatnya dengan DNA. Supaya apa? Supaya ini menjadi ruh dari pelaksanaan operasional retail, kita sebagai pengelolanya itu betul-betul menjiwai. Nah, apa saja variabel di service ini? Tentu ketika kita melakukan service, ya dari sisi produknya. Kok bisa service dari produk? Ya iya. Standarnya ada yang standar, hygiene, atau delight, tinggi gitu. Dari sisi produk standar misalnya, ya yang standar produknya harus ada dong. Kalau kita masuk retail nggak ada produknya, ya otomatis itu servisnya sudah pasti nggak akan bagus gitu. Nah yang delight seperti apa, yang spesial seperti apa? Nah di satu retail itu harus menjadi trendsetter. Ada produk yang di tempat lain itu tidak ditemukan. Nah, itu servisnya masuk ke delight atau masuk ke yang istilah umumnya itu adalah excellent gitu. Tapi secara umum, secara standar ya harus lengkap gitu. Ini dari sisi produk. Kemudian dari sisi people. Ya otomatis people itu adalah intinya service. Dia harus cepat tanggap. Nggak boleh orang komplain di pingpong gitu. Pingpong, bukan bagian saya, bagian sana. Nah itu otomatis dia nggak sadar dengan pilar yang kelima ini tentang service. Service tidak menjadi DNA gitu. Nah kalau yang tingginya apa, yang excellent dari sisi people harus punya empati. Nah teman-teman mulai berpikir tuh gimana ya empati itu bentuknya. Gini contohnya. Saya ambil contoh nih misalnya Mbak Silma datang ke retail yang nggak boleh disebutkan itu, Alfamart misalnya kan, Mbak Silma cari apa namanya ya, cotton bud. Ternyata cotton bud-nya nggak ada. Ya otomatis Mbak Silma akan pulang gitu. Tetapi kalau people-nya ini, people si Alfa ini punya jiwa. Iya, coba kita. Pak Henry?
Mohon maaf, ini ke mute, Pak. Oh iya, sorry. Oke, saya lanjut ya. Jadi bagaimana ketika Mbak Silma mencari cotton bud di Alfamart tetapi nggak ada, delightnya dari service DNA people, maka dia akan mencarikan di tokonya yang lain. Atau kalau perlu dia beli dari tempat lain, kemudian dikasih ke Mbak Silma. Maka otomatis Mbak Silma akan punya shopping experience yang luar biasa dengan Alfamart. Nah ini contoh. Kemudian, halo? Ya, halo, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kemudian yang ketiga dari place, dari tempat. Tempat juga standarnya harus nyaman. Itu yang membedakan kita di retail modern dengan retail yang tradisional. Tempatnya nyaman, layoutnya gampang, parkirnya luas kalau perlu, harus harum, tersedia toilet, dan sebagainya. Kemudian dari sisi excellent-nya adalah ya mesti jadi destinasi. Ketika kita mau belanja, maka yang teringat adalah tempat A, gitu misalnya. Kemudian variabel yang terakhir dari service DNA adalah proses. Prosesnya mesti simple, tidak boleh berbelit-belit. Orang datang, turun dari mobil, apa yang dia capek itu gampang dicapai. Kemudian ketika mau transaksi harus gampang. Ketika ada masalah, harus diselesaikan di tempat itu juga. Jadi kurang lebih 5 pilar itulah yang harus kita kuasai, kita harus tahu, kita harus paham, kita harus sadar ketika kita menjadi pengelola retail atau kita menjadi business owner dari retail. Kurang lebih begitu Mbak Silma dan Bapak Ibu serta teman-teman semua. Kita akan memperdalam ini di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Silma. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Dwi Henry atas sharing-sharing materinya ya, Pak ya. Oke, materi sudah selesai. Tadi baru dijelaskan secara garis besar ya oleh Pak Dwi Henry. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya. Untuk awal kami persilakan kepada para peserta untuk voice on nih. Ada yang mau voice on? Boleh silakan raise hand dulu mungkin. Oke, masih sepi nih dari teman-teman peserta. Silakan ya, untuk 3 penanya pertama, kami berikan kesempatan untuk voice on, jadi bisa langsung bertanya kepada Pak Henry ya. Barangkali tadi masih ada yang belum jelas, belum kebayang, boleh silakan ya ditanyakan. Oke, mungkin masih sambil malu-malu ya. Bila tidak berkenan untuk voice on, boleh sekali. Oh, oke, sudah ada yang raise hand ya, 1 orang. Kita persilakan dulu kepada Kak Brilian Raditya. Silakan boleh voice on dan menyampaikan pertanyaannya, Kak. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan ilmunya. Pak, antara keempat unsur ini, produk, people, place, and process, misalkan antara salah satunya ini kurang maksimal gitu, itu apakah bisa berdampak secara signifikan atau gimana ya Pak? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kak Brilian atas pertanyaannya. Dari Pak Dwi Henry, apakah sudah siap menjawab, Pak? Oke, boleh kita jawab langsung, Brilian. Jadi poinnya gini, itu pilar terakhir tadi mengenai service DNA, kita jabarkan menjadi 4. People, place, proses, dan produk. Ya ketika ada salah satu yang miss, maka dampaknya adalah ya tidak akan menjadi delight atau tidak akan menjadi excellent. Nah, pertanyaan Ya, halo Pak Henry. pertanyaannya apa dampak shopping excellent? Ya, Mbak? Iya, Pak. Tadi suaranya sempat putus-putus, Pak. Oh gitu, saya ulang ya. Atau dari stop gimana? video dulu nggak apa-apa, Pak. Barangkali nanti suaranya bisa lebih jelas. Oh iya, oke. Oke, Brilian, saya ulang ya. Pertanyaannya adalah
bagaimana ketika adalah salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Jangankan tidak terpenuhi ya, ketika terpenuhi saja itu nilainya kan beda-beda ya, Brilian. Jadi tadi saya ada kasih range antara hygiene itu standar dengan delight. Delight itu excellent gitu. Misalnya produk disajikan dari sisi ketersediaannya, kemudian dari sisi kualitasnya, kemudian dari sisi mengikuti tren apa tidak gitu. Itu saja nilainya sudah berbeda-beda gitu. Apalagi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi. Misalnya di zaman sekarang ini dia hanya mengutamakan produk gitu. Tetapi nggak ada orangnya. Ya otomatis pilihannya kan banyak sekarang. Otomatis orang akan berpindah gitu. Kecuali ya konsepnya adalah jualan online. Kalau jualan online kan produknya ada, orang yang nggak ada pun nggak terlihat gitu. Tapi sebenarnya pasti ada orangnya. Tapi orangnya nggak perlu senyum di jualan online. Hanya perlu tulisan yang baik, yang sopan gitu, yang melayani dan mengerti dengan pembelinya. Jadi singkat ceritanya, ketika tokonya atau outletnya itu adalah offline, ada counternya, ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka akan meningkatkan peluang untuk toko itu ditinggalkan oleh pembeli. Dia akan pindah ke toko yang lain. Nah, pertanyaannya kapan orang yang pindah itu akan balik gitu. Nah, pertanyaannya brilian, saya kasih pertanyaan juga. Kapan orang yang kecewa misalnya dengan pelayanan di toko A pindah ke toko B atau ke toko C? Kapan dia akan balik lagi? Nah, jawabannya adalah ketika toko A itu sudah melakukan perbaikan, Pak. Oke, sebenarnya belum tentu juga Brilian. Brilian melakukan perbaikan di toko A tadi. Orangnya belum tentu akan balik gitu karena dia udah nyaman di toko B. Kecuali ya, dia balik ketika di toko B dia juga kecewa. Nanti maka dia akan balik lagi ke toko A. Atau di toko A ada sesuatu yang membuat dia akan datang. Jadi kesimpulannya adalah kita harus berusaha dengan optimal untuk memberikan servis yang saya sebut dengan servis DNA tadi. Servis harus menjadi darah, harus menjadi nasionalisme, harus menjadi ambisi dari pelaku retail. Kenapa? Karena ini rawan sekali sebagai penutup, sebagai garnisnya gitu. Dari 4 pilar tadi udah dilakukan dengan baik, tapi servisnya tidak memuaskan, maka orang juga nggak akan memilih. Kira-kira begitu, Brilian. Ya, mungkin dari Kak Brilian, apakah mau ada feedback lagi? Boleh, silakan. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kak Brilian. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Silakan, ada yang mau voice on lagi? Boleh? Raise hand dulu ya. Nah, sambil nunggu mungkin ya, ini ada satu pertanyaan Pak Dwi Henry, masuk ke secara personal ke chat saya. Ini pertanyaan dari Kak Wulan, mau menanyakan Pak Henry. Hal terpenting untuk menarik minat konsumen itu kan promosi ya Pak ya, promosi dan branding. Lalu bagaimana cara mengoptimalkan hal tersebut? Mungkin dari Pak Henry boleh sharing sedikit Pak. Oke, terima kasih Mbak Wulan melalui Mbak Silma, ya kan nggak mau ngomong sendiri nih Mbak Malu Wulan. Pak. Malu-malu. Oke, nggak apa-apa. Ini di luar 5 pilar yang saya sampaikan ya, tapi kira-kira nih dari sisi promosi itu Mbak Wulan kalau disuruh untuk memasukkan promosi itu masuk di pilar yang mana? Kira-kira akan memilih apa? Mbak Wulan ada di sini nggak ya? Oke, mungkin dari Kak Wulan masih standby? Atau mau coba voice on? Nggak apa-apa Kak Wulan, silakan. Ayo, jangan malu-malu Mbak Wulan. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ada Kalau sih Pak, ini malu. ada Pak, bisa voice on ini Pak. Silakan Kak Oke Wulan. Mbak Wulan. Ya Pak. Pertanyaanku Mbak Wulan. Dari 5 pilar yang aku sebutin tadi, entrepreneur, kemudian productivity,
kemudian store standar, kemudian service DNA, kemudian well managed. Kira-kira promosi masuk di mana, Mbak Ulan? Promosi masuk di store standar Ayo. ya, Pak? Store standar, oke. Store standar boleh, tapi levelnya lebih ke bukan yang basic. Kalau tadi aku sebutkan yang basic. Nah, store standar tapi ke level yang sudah innovation, ke inovasi. Nah, saya sambungkan sekarang dengan pertanyaannya Mbak Ulan. Bagaimana kita menempatkan promosi itu supaya bisa menarik peminat pelanggan. Kurang lebih kan gitu ya sebenarnya maksudnya Mbak Ulan. Mbak Ulan ini lebih tertarik untuk mengembangkan store standar ke yang lebih expand, yang lebih expert gitu. Nah begini, pertama mesti ada assortment-nya dulu. Jadi promosinya bagus, assortment itu barang ya, itemnya. Tapi ternyata itemnya dari sisi ketersediaan nggak ada. Kan sering tuh, misalnya promo diskon 70%, tapi boleh belinya hanya satu, tidak boleh beli banyak. Atau kenapa Mbak? Ya itu Pak. Atau ketika kita datang produknya malah nggak ada sama sekali. Nah itu harus benar-benar kita pikirkan satu dari sisi assortment-nya, baik dari sisi ketersediaan maupun dari sisi kualitasnya. Kemudian apalagi yang kedua adalah display. Kadang-kadang kalau untuk yang perusahaan keluarga atau kita kelola sendiri, kita menjadi business owner-nya, kita akan sangat fokus. Tapi untuk yang mengelola national change, bagian promosi sudah bikin promo keren-keren tuh. Beli 2 gratis 1, atau beli 1 gratis 1. Barangnya udah didatangkan dari supplier, atau diratakan dari toko yang satu dengan toko yang lain, saling di stoknya saling dibagi. Tapi ternyata dia lupa display. Nah, jadi dari sisi ketersediaannya, kemudian dari sisi displaynya juga mesti diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah materi soundingnya. Promosinya sudah bagus, beli 1 gratis 1 itu tidak bisa ditemukan di tempat lain. Tapi ternyata yang tahu hanya yang punya toko atau yang tahu hanya karyawannya saja. Ya otomatis tidak akan menarik orang untuk datang. Ketika dia datang, selain beli produk yang dipromosikan itu, dia beli juga produk yang lain. Jadi variabelnya, kalau mau promosi kita sukses, bisa menarik orang adalah, pertama, promosinya harus kuat dulu, harus menarik gitu. Tagline-nya ini harus mengena. Sekarang kalau kan banyak tuh materi copywriter ya, yaitu belajar di sesi yang lain ini, tidak di sini. Bagaimana kita bisa menarik orang melalui promosi. Nah, dari sisi promosi itu sendiri, tadi 3 hal yang mesti kita siapkan, dari produknya, kemudian dari displaynya, dan dari materi soundingnya. Materi sounding melalui apa? Bisa offline, bisa online. Ya offline seperti yang sudah selama ini terjadi, di kayak spanduknya Mbak Puan itu kan, ada di mana-mana gitu. Atau bikin flyer ada di mana-mana. Ada pengaruhnya, pasti ada. Tapi di sisi lain, yang online juga mesti kita kerjakan. Baik dari melalui medsos, melalui WA group. Biasanya ya, setiap toko itu punya customer loyal, ada database-nya. Punya 1.000, punya 2.000, punya 3.000, sudah cukup bagus. Nah itu di-maintain. Nah itu yang mesti kita grab. Di WA group itu kita sebarkan, supaya apa yang kita sampaikan promo itu benar-benar promo menurut customer, gitu Mbak Ulan. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin tadi masih kurang satu Pak, belum dibahas terkait brandingnya. Kalau branding gimana Pak, agar optimal? Mbak Ulan ada nanya branding ya? Iya Pak. Oke, poinnya ya memang brand ini kan pengaruhnya besar ya.
Saya kasih gambaran begini, sebenarnya toko itu kan yang mampu bikin kan banyak, betul nggak, Mbak Silma? Iya, Pak. Jadi kita pun mampu bikin toko, tapi kita mampu nggak bertahan, kan pertanyaannya begitu. Nah, kemungkinan kalau kita nggak profesional, kita nggak akan mampu, kecuali kita tahu ilmunya. Kenapa? Karena retail-retail yang sudah ada sekarang, jaringan yang sekarang ini, brandingnya memang porsi untuk branding itu sangat kuat gitu. Disitulah dia menjaga agar market itu masih dia pegang. Nah, fungsi branding itu di situ. Contoh, nah misalnya ya, contoh pemain convenient itu kan, convenient itu maksudnya minimarket, itu kan Alfamart dan Indomart. Orang banyak yang mampu bikin seperti Indomart atau Alfamart, baik dari sisi ukuran maupun dari sisi assortment. Tetapi karena brandingnya sudah mengakar, menguat, maka orang akan susah mengalahkan Indomart dan Alfamart. Itulah pentingnya branding itu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat retail sekelas minimarket, ya pilihannya harus tidak seperti Indomart atau Alfamart. Maksudnya gini, dari sisi Indomart atau Alfamart itu kan ada visibility study ya. Dia dari sisi jarak sudah diukur, kemudian kepadatan berapa. Pakailah misalnya dari sisi komunitas. Misalnya nih komunitas komunitas puasa Senin Kamis gitu. Nah, komunitas itu belanja di toko yang kita bikin itu, maka kita sudah punya customer namanya komunitas puasa Senin Kamis itu. Nah, atau kita pakai pendekatan misalnya dari koperasi. Nah, koperasi mendirikan toko, maka anggota koperasi otomatis akan belanja ke situ. Kalau kita membuat bisnis yang baru, kemudian pasarnya kita akan samakan dengan Indomart atau Alfamart, dari sisi brandingnya kita harus banyak untuk investasi di situ. Kemudian dari sisi promosi kita juga harus banyak investasi di situ. Kita harus benar-benar berhitung dari visibility study akan berapa lama investasi yang kita keluarkan itu kembali. Bukan mencari untung ya, kembali dulu. Misalnya bikin toko itu kan tidak murah ya. Untuk toko sekelas Indomart atau Alfamart itu di atas 500 investasinya. Nah, itu akan kembali berapa? Nah, itu harus kita hitung dulu gitu. Itu nilai branding itu di situ. Kenapa orang-orang bermainnya kalaupun bikin itu pakai franchise Indomart atau Alfamart. Kurang lebih begitu, Mbak. Karena kalau pakai brand sendiri ya balik modalnya akan lebih lama. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sudah cukup ya, Kak Wulan ya? Oke, sip. Silakan bagi teman-teman kalau ada yang mau voice on, boleh ya, silakan raise hand dulu. Ini ada pertanyaan masuk di chat box nih, Pak. Saya bacakan ya, Pak Dwi ya. Iya. Pertanyaan dari Kak Murni Mulia. Bertanya, tiap-tiap gedung retail memiliki jabatan operasional staff ya, Pak Dwi. Lalu, seberapa penting atau seberapa besar peran operasional staff dalam mengemban tanggung jawab retail store, Pak? Dan apakah posisi tersebut menentukan keberlanjutan suatu retail? Terima kasih. Bagaimana, Pak Dwi? Oke. Betul sekali. Di satu organisasi itu pasti ada struktur ya. Sebenarnya kalau dari sisi retail itu kita bisa pilah menjadi dua bagian besar. Satu dari sisi komersial, kemudian sisi yang kedua adalah dari sisi operasional. Ya, yang di toko itu bagian dari operasional. Itu dua-duanya sama pentingnya. Tidak ada yang satu yang lebih penting. Maksudnya gini, dari sisi komersial itu lebih mensupport untuk pengadaan barang, kemudian accounting, kemudian hitung-hitungan back marginnya gitu. Nah, di sisi lain yang dari sisi operasional
itu mensupport dalam sisi daily routine operasional. Dia ujung tombaknya, ujung tombak untuk melayani customer. Nah, kita mau mencari back margin nggak bisa kalau dari sisi operasional nggak ada. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau mengandalkan back margin saja, tanpa ada proses jualan ya nggak akan mungkin keluar gitu. Nah, saya mungkin bingung ya, saya kasih tahu. Sebenarnya gini, dari sisi operasional retail itu penyumbangnya dua. Satu dari sisi front itu dari sisi operasional. Yang kedua dari sisi back, supporting. Supporting itu kita sebut biasanya komersial. Di situ ada buyer, ada MIS, kemudian yang berhubungan dengan gudang gitu. Nah, dua-duanya sama penting. Kalau kita presentasikan yang dari sisi operasional itu porsinya adalah 50%, yang dari sisi komersial itu juga 50%. Dua-duanya sama penting dan saling tergantung. Kalau nggak ada satu, ya nggak bisa. Dari sisi fungsi ya, tapi kalau dari sisi orang, nggak ada satu, orangnya nggak ada, maksudnya asal orang yang lain bisa menggantikan fungsinya, maka akan jalan. Gambaran sederhananya begini, ketika kita jualan 100.000, dapat untung 20.000, hitung-hitungan finansial ya, hitung-hitungan accounting, itu yang 10.000 dari sisi jualan beneran dan 10.000 yang lain itu dari sisi back margin atau dari sisi komersial tadi. Nah, dari sisi komersial nggak akan dapat 10.000 kalau dari sisi operasionalnya nggak jualan gitu. Nah, ini sebenarnya materi yang sangat spesifik, lebih detail, perlu waktu untuk mempelajari dan ada istilah-istilah khususnya. Nanti ketika misalnya materi ini dikembangkan, tapi waktunya pasti nggak cukup. Di situ ada istilah purchase order. Dari orderan itu, maka akan ada namanya rebate dan refraksi. Rebate, pengembalian, kemudian refraksi, subsidi, berapa persennya. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Kemudian dari orderan yang sudah masuk tadi dijual. Ketika laku, dapat margin, itulah namanya front margin. Nah, ketika sudah ada front margin, ada salesnya ditarik ke rebate dan refraksi, itulah namanya back margin. Makanya saya sampaikan tadi, operation penting. Penting banget kah? Penting banget. Kemudian komersial yang di bagian support penting, penting. Dua-duanya penting dan saling tergantung dari sisi fungsi. Tapi dari sisi orang, ya asal bisa dikerjakan fungsinya itu, maka retail operasionalnya akan berjalan. Kira-kira begitu. Seberapa penting? Penting gitu. Nah ya, oke. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dwi Henry. Dari Kak Murni, mungkin boleh kasih feedback dulu apakah sudah cukup atau belum. Bila masih ada pertanyaan, boleh ya silakan langsung disampaikan. Oke, dari teman-teman yang lain, bagaimana? Silakan bila ada yang mau voice on bisa raise hand dulu ya. Atau silakan boleh sampaikan pertanyaannya melalui chat box. Oke, sambil nunggu teman-teman peserta nih Pak, saya yang nanya boleh nggak Pak? Boleh Mbak Silma, Ini juga silakan. kayak pertama kali saya ikut webinar topiknya tentang retail nih Pak. Saya jadi Ya. pengen tanya, tadi di awal kan ada tentang productivity ya Pak ya? Ya. Nah, sebetulnya ada nggak sih Pak standar berapa persen atau apa ya sampai level productivity yang sehat dalam suatu retail itu ada standarnya nggak sih Pak? Atau Tentu itu ditentukan ada. sendiri oleh perusahaan? Tentu ada. Standar internasionalnya juga ada. Nanti Mbak Silva bisa googling. Jadi biasa standar productivity yang dipakai oleh retailer itu adalah sales per head count. Jadi berapa omsetnya per bulan. Itu satu. Standar yang kedua adalah berapa omsetnya per meter square. Nah, tentu antara brand, antara produk ini standarnya akan beda-beda. Contoh ini saya kasih contoh ya. Kita ada
distributor ya, atau prinsipal produknya misalnya yang paling sering kita pakai sampo, misalnya sampo Clear. Clear itu produknya Unilever. Nah, biasanya dia naruh orang, pihak ketiga di satu toko. Biasa disebut adalah SBA, sahabat belanja Anda. Nah, untuk satu orang itu, dia bisa ngasih satu orang itu ketika omsetnya mencapai sekian. Ada standarnya. Kalau omsetnya tidak capai, maka produk-produk Unilever, ini saya hanya random aja ya, ngambil contoh. Maka Unilever tidak akan menaruh orang di satu toko itu. Karena apa? Ini kaitannya adalah dengan investasi tadi. Ujung-ujungnya adalah return on investment. Ketika kita menempatkan satu orang, itu kan ada cost-nya. Ada yang harus dibayar. Nah, dibayar itu dapat dari mana? Dari selisih antara cost yang dibayar oleh next process. Kalau distributor adalah retailer. Kalau retailer adalah yang bayar adalah end user-nya. Jadi satu orang, katakanlah UMP Jakarta adalah 4 juta. Maka dia harus menyisihkan uang dari jualannya senilai 4 juta itu. Maka untuk satu orang berapa dia harus jualan? Ada standarnya. Unilever misalnya, satu orang katakanlah sebulan 100 juta. Berbeda lagi dengan produk-produk fashion. Brandnya Cardinal misalnya. Cardinal, apakah perlu satu orang omsetnya harus 100 juta? Tentu kira-kira nih Mbak Silma pertanyaannya. Kalau produk fashion dengan produk non-food berupa sampo, marginnya lebih tinggi mana? Kira-kira nih. Mungkin sampo Pak, karena itu kebutuhan bulanan. Nggak tahu sih Pak. Justru kebalikannya. Justru karena sampo itu menjadi produk destinasi, dia daily rutin dipakai, maka marginnya nggak mungkin tinggi. Gitu. Justru yang fashion karena belinya jarang-jarang dan saingannya kan susah ya. Kalau misalnya kita terpaku ke merek Cardinal, mau kita bandingin dengan siapa, makanya dia marginnya bisa lebih tinggi. Tapi kalau sampo ada Pantene, ada Rejoice, ada Clear, kan deket-deket aja itu. Nggak mungkin dia akan pasang harga tinggi sekali. Jadi karena marginnya tinggi, maka omsetnya nggak perlu 100 juta. Biasanya produk-produk fashion itu, dia akan pasang satu orang di omset sekitar 20 atau 30 juta. Gitu. Itu contoh dari sisi human. Jadi productivity per kepala. Kemudian productivity per meter square tergantung tempat ya, lokasi. Kan ada 5P itu dalam memilih dalam memilih bisnis retail. Salah satunya adalah lokasi. Retail yang ada di bandara tentu sewanya akan berbeda dengan retail yang ada di stasiun kereta atau di terminal bis atau yang berada di pinggir pantai, pasti akan beda-beda. Maka menentukan target per meter square-nya, base-nya adalah harga sewanya. Misalnya dapat sewa nih di mana Mall Bojongkoneng gitu ya. Kan banyak tuh yang bekas-bekas Giant tutup. Misalnya ada Bapak Ibu atau teman-teman atau Mbak Silma nih misalnya kan mau take over, mau ambil tuh bekas Giant. Mbak Silma mau ambil di mana kira-kira? Saya nggak tahu ada di mana aja Pak. Yang dekat rumah lah, dekat rumah ada Giant nggak? Nggak ada Pak, saya ada di kota kecil Pak. Nggak ada Giant, Hypermart juga belum gitu. ada. Oh gitu ya, oke nggak apa-apa. Saya kasih contoh aja, misalnya di Bogor, yang belum diambil itu di Yasmin. Nah itu ada di Jalan Yasmin itu, Mbak ambil misalnya, semeternya sewanya dapat misalnya dia kasih 50.000 semeter square per bulan. Nah otomatis kita harus dapat omset di atas itu. Misalnya Mbak Silma 50.000
itu kan nggak mungkin sewanya cuma semeter. Kalau sewanya misalnya 10 meter, kan udah 500.000 kan. Nah, makanya menentukan omsetnya harus sekian kalinya, based on harga sewa itu. Berbeda lagi nanti ketika tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, Mbak Silma atau teman-teman semua dapat tempat yang tempatnya lebih prime. Biasanya yang paling mahal ya, yang paling mahal. Kalau dulu itu adalah di bandara dan di mall. Tapi sekarang mall dan bandara pun susah mencari tenant, biasanya segitu umumnya. Dimanapun, di mall-mall manapun banyak tempat atau banyak space yang bisa kita sewa tuh sekarang. Kalau mau, ya sekaranglah waktunya. Pandai-pandai untuk negosiasi aja. Mulai lakukan approachment. Di mana Grand Indonesia saja yang ada di sentral itu banyak yang kosong gitu. Apalagi di Bogor, Yasmin itu juga banyak yang kosong. Selain di bekasnya Giant, di Yasmin kan ada yang ke arah kampus Darmaga itu ada lagi itu. Di approach aja tuh pemiliknya. Poinnya gitu Mbak Silma. Jadi kita harus menentukan productivity itu base-nya adalah kalau orang tadi ya mesti dilihat produknya gitu. Produknya mau jual apa. Kemudian kalau dari sisi per meter square adalah lihat dari harga sewanya. Beda harga sewa, targetnya juga beda. Mesti spesifik. Oke, Gitu. Pak. Berarti pilih salah satu aja atau harus dua-duanya, Pak? Ya dua-duanya mesti direview. Dua-duanya. Oke. Gitu. Berarti Karena kalau gini, misal, kenapa tuh Pak? Karena kita mengenai space ini kan erat kaitannya dengan kita menentukan berapa luas yang harus kita sewa kan. Kemudian kalau dari sisi orang ini berapa orang yang harus kita pasang begitu. Jadi masang orang pun itu nggak asal gitu. Oh ini tokonya kecil, kita pasang 10 orang. 10 orang ini banyak apa sedikit tergantung dari sisi produktivitinya, bukan masalah orangnya gitu. Ada kadang-kadang tokonya besar tapi orangnya cuma 50 gitu. Kenapa? Karena dia mengejar productivity. Nah, semakin tinggi productivity maka dia semakin entrepreneur tadi disebut di awal. Jadi tingkatannya itu amatir, profesional, entrepreneur. Nah, di zaman pandemi seperti sekarang ini profesional saja tidak cukup. Kita mesti entrepreneur, makanya saya bilang tadi kita mesti hitung semua. Kita mesti lihat, kita mesti review dari sisi orang dan dari sisi productivity per meter square. Kalau dulu ketika kita merunning bisnis itu masih enak itu maksudnya dari sisi ketersediaan barang oke, kemudian dari tingkat kunjungan customer itu juga otomatis. Kalau zaman dulu itu orang mau beli sepatu satu aja datang ke mall. Atau orang tujuannya cuma mau beli jeruk lokam karena harganya murah dia datang ke mall. Sekarang tingkat kunjungan orang ke mall itu sudah sangat minim apalagi dengan PPKM ini. Makanya kita harus berhitung dengan cermat sekali. Untuk apa tujuannya? Ya untuk supaya bisnis kita bisa sustain, bisa bertahan gitu. Oke. Terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya. Oke, dari teman-teman yang lain, silakan boleh mau voice on, silakan boleh raise hand dulu sebelum kami persilakan, atau mau bertanya via chat box juga boleh. Ayo, sepi sekali. Ayo ada yang mau tanya nggak nih? Silakan ya teman-teman ya, mumpung ada Pak Dwi Henry bisa tanya-tanya terkait retail. Silakan teman-teman. Oke, kalau masih sepi saya lagi nanti yang tanya nih. Moderatornya terus nanti yang tanya jadinya. Oke, silakan ya teman-teman ya. Kalau mau tanya, silakan boleh raise hand dulu untuk voice on ya, jadi bisa bertanya langsung. Atau kalau malu, boleh juga via chat box ya, teman-teman sekalian. Gitu. Oke, Pak Henry, saya lagi deh yang nanya, nunggu teman-teman yang lain nanya. Oke, Pak. Biasanya kalau di retail kan ya Pak ya, misal saya ke Swalayan gitu lah ya, yang dekat rumah. Itu kan biasanya terbagi, ada yang food sama non-food ya Pak ya.
itu apa namanya, biasanya dari segi operasionalnya pun apakah dipisah atau semua ya Halo, udah Mbak. bareng-bareng gitu atau gimana, Pak? Oke, halo Pak Henry. Oke, sepertinya beliau ada kendala di koneksinya. Sebentar. Ya, oke. Gimana, Mbak? Oke. Sorry, tadi nggak bisa dengerin aku. Oh iya, ini Pak mau tanya, kalau apa namanya, kalau saya kesoalayan gitu ya Pak ya, kan biasanya ada banyak sectionnya ya kayak alat-alat kebersihan, ada yang food, ada yang non food gitu ya Pak ya. Itu ketika di apa namanya di manajemennya itu mereka tuh jadi satu atau dipisah-pisah gitu Pak biasanya Pak? Oke, ini pertanyaannya lumayan detail nih, mulai Oh anget nih terlalu kayaknya nih. oke, saya Nggak ingat Pak apa-apa. karena penasaran. Jadi gini, biar agak cepat memahaminya gini. Kalau retail itu tadi saya bilang kan ada retail modern, ada retail tradisional. Kemudian di retail modern sendiri itu kalau mau kita kelompokkan lagi, ada retail food, ada retail non food. Ya. Retail non food itu misalnya Informa, S Hardware, kemudian department store kan banyak itu H&M, Uniqlo, Zara dan sebagainya ya. Mbak Silma belanjanya kemana biasanya? Nah nggak tahu saya, mungkin ke mana lah gitu, ke Grand Indonesia atau kemana. Kemudian ada juga Ramayana yaitu non food. Kalau food ya yang biasanya ini kita sering sekali belanja, yang akrab dengan kita. Di food sendiri ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah hypermarket. Siapa itu hypermarket? Yang ukurannya biasanya di atas 1000 ya, di atas 1000. 1000 meter square itu compact banget tuh kalau 1000 tuh biasanya. Nah, di hypermarket itu biasanya itu dipilah lagi menjadi 5 division. Yang pertama, kita baru masuk itu biasanya ketemu dengan produk elektronik. Nah, itu satu division tuh. Elektronik sendiri kalau mau kita jabarkan lebih detail lagi, ada big, ada barang-barang besar, dan ada small. Barang-barang besar itu apa? Misalnya kulkas, kemudian mesin cuci, kemudian AC, itu masuk barang-barang besar. Yang small apa? Rice cooker, kemudian kompor, kipas, kemudian setrika. Nah, udah ini ya. Udah mulai kebayang tuh sambil kita berwisata ke supermarket nih ceritanya. Kemudian di belakangnya tadi satu division sendiri ya. Di belakangnya biasanya ada barang-barang bazar. Itu disebutnya bazar. Apa saja itu? Biasanya ada furniture di situ. Ada table, ada TV table, kemudian ada lemari, kemudian ada bedding, kemudian ada kursi, ada meja makan, dan seterusnya. Itu satu bagian dari bazar. Kemudian ada home decor. Home decor itu ya cermin, kemudian hiasan dinding, hiasan-hiasan lah intinya. Kemudian ada lagi homeware, panci-panci, dan sebagainya. Apalagi selain 3 itu, ada otomotif, motor, mobil, dengan segala perlengkapannya ya. Bahkan ada retail yang jual oli juga, jual ban juga, saking one stop shoppingnya gitu. Kemudian ada lagi gardening, yang bapak-bapak biasanya suka bertaman. Nah, dia sediain tuh di situ alat cangkul, cangkul kecil, gunting potong rumput, kemudian selang dan sebagainya. Ada lagi masalah kelistrikan, dari mulai kabel-kabel, colokan, kemudian lampu-lampu, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah do it yourself, DIY. Jadi apa-apa yang bisa kita kerjakan sendiri itu di rumah.
misalnya obeng, tang, baut-baut, kemudian paku-paku. Nah, itu bagian dari tadi divisi yang kedua. Apa itu? Namanya bazar. Kemudian divisi yang ketiga adalah biasanya tekstil atau bisa disebut juga dengan fashion atau department store. Nah, untuk bahas antara fashion dengan department store ini juga bisa jadi satu tema ini, Mbak Sila nih. Oke. Tapi kita singkat aja, intinya yang berhubungan dengan pakaian. Nah, di tekstil ini biasanya ada 3 kategori. Yang pertama adalah baju-baju atau biasa kita sebut dengan aparel. Jadi ada di situ baju anak-anak, baju baby, kemudian bajunya mens, laki-laki, ada basicnya, underwear segala macam gitu ya. Kemudian kategori kedua adalah ladies. Ladies yang fashion dan ada yang basic juga. Itu disebut dengan aparel, dengan baju-baju. Kemudian grup yang kedua di dep store atau di tekstil itu adalah shoes. Biasanya slipper atau sendal itu masuk di sini. Intinya sih slipper sama shoes, sama sepatu. Kemudian yang ketiga adalah cosmetic and parfum. Jadi ada parfum aja brandnya kan macam-macam tuh. Kemudian kosmetik juga macam-macam. Ada yang biasa pakai Wardah atau pakai makeover atau pakai Latulip. Mbak Silma pakai apa nih? Nanya serius atau nanya biasa, Pak? Nanya biasa aja, jangan serius lah. Oke. Supaya nggak tegang. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah aksesori. Ini masih di unit yang ketiga tadi, tekstil. Apa itu aksesori? Ada kacamata, kemudian ada jam, kemudian yang nggak mau pakai kacamata, mau fashion, supaya nggak kelihatan minusnya pakai softland gitu kan, juga kita sediakan. Kemudian ada dompet, ada ikat pinggang, ada tas-tas. Tas juga mereknya kan macam-macam. Ada yang memang ori atau ada KW1, KW2 sampai KW9. Harganya juga beda-beda tergantung retailnya retail apa gitu. 3 nih. Kemudian yang keempat adalah produk-produk pabrikan. Itu biasa kita sebut dengan FMCG atau fast moving customer good. Nah, fast moving customer good ini kalau mau dikelompokkan besar, pertama adalah produk-produk perishable. Perishable itu yang gampang rusak. Kemudian butuh ada ekstra apa ya? Ada perlakuan ekstra lah, ada pendinginnya. Gitu. Biasanya apa? Susu satu. Kemudian yang kedua adalah turunannya susu. Apa saja? Turunannya susu ya ada keju, kemudian ada yogurt, kemudian yang lain adalah jus, kemudian sayur beku, buah beku, kentang-kentang itu kan, kentang-kentang masuk sayur beku. Kemudian olahan daging, olahan ayam, olahan ikan, ada nugget gitu kan, biasanya suka tuh anak-anak sekarang. Teman-teman juga nih yang masih mahasiswa biasanya suka nyetok tuh di kosnya. Kalau malam-malam lapar biasanya langsung dimasak kan cepat gitu. Kemudian kategori yang kedua dari fast moving customer good itu adalah barang-barang basic. Beras, noodle, biskuit, ya kan? Gula, apalagi baking, kemudian snack-snack. Nah, itu masuk ke basic. Apalagi pet food. Nah, jangan lupa tuh yang punya kucing ya kan, suka beli makanan kucing. Nah, ini masuk ke FMCG di basic. Kemudian kategori yang ketiga di FMCG adalah produk-produk non-food. Jangan lupa, kita kalau mau nyuci baju perlu rinso, perlu daya, ya kan. Kemudian ada lagi pelembutnya sekarang. Dari pelembut ada rapika untuk setrika.
Kemudian bagaimana kita cuci piring, juga ada sabun cuci piringnya. Kemudian ngepel, ada apa namanya, pengepelnya, cairan pengepel itu masuk ke non food. Dan yang keempat adalah kosmetik. Kosmetik dipilah lagi itu ada men, ada woman. Mulai dari soap. Soap juga ada bar, ada yang batangan. Masih ada yang pakai bar soap, pakai sabun batangan. Mungkin udah enggak kali ya, karena di sini generasinya ini young generation atau milenial kita sebutkan. Kalau dulu saya ya, waktu kecil pakai bar soap, tapi sekarang juga udah liquid soap. Kemudian ya bar soap ada liquid soap, kemudian ada sampo, kemudian ada apa namanya, pasta gigi, kemudian sikat giginya juga. Nah, ini yang paling penting nih zaman sekarang, deodoran, ya kan? Deodoran, kemudian parfum yang basic-basic itu masuk di FMCG. Tapi kalau parfum yang betul-betul parfum itu masuknya tadi di fashion, di department store. Dan yang kelima biasanya paling ujung itu adalah produk-produk fresh. Produk-produk yang bukan dari pabrik, tapi dari kebun, dari petani. Apa saja? Pertama adalah yang paling gede dan paling gampang. Semua orang awam tahu kualitasnya, bagus atau jeleknya pasti tahu. Mbak Silma juga tanpa belajar pun tahu apa itu buah dan sayur. Kan gampang tuh, buah bagus, buah jelek. Jeruk bagus, jeruk jelek. Apel bagus, apel jelek. Kan gampang. Buah dan sayur. Buah sendiri nanti ada kategori buah impor atau buah Nusantara. Begitu juga dengan sayur. Ada sayur impor, sayur Nusantara. Kemudian dikelompokkan lagi, sayur keras, sayur daun. Buah juga begitu. Buah itu intinya adalah buah jeruk, buah apel, buah pir, buah mangga. Nah, masing-masing itu jenisnya banyak, Mbak. Apel juga banyak kan jenisnya. Ada apel Red Delicious, ada apel Fuji. Red Delicious itu biasanya dari daerah Amerika ke sana. Australia ada, New Zealand ada. Kemudian yang di Asia, Cina itu biasanya sejenis Fuji. Tapi bukan berarti Red Del tidak bisa tumbuh di Asia ya, bisa. Tapi biasanya umumnya yang datang ke negara kita itu sumbernya beda. Sejenis Fuji-Fujian itu kita ambil dari Cina. Padahal ketika kita nyebrang ke negeri tetangga, itu juga sebenarnya mereka tanam. Tapi mereknya aja beda. Fuji ini contohnya. Fuji yang masuk ke kita dengan yang masuk ke Singapura itu brandnya pasti beda. Kenapa? Ya karena itu aturan main. Nah, sebenarnya dalam bisnis pasti ada rule of the game-nya. Ada rule of the thumb-nya yang kita nggak bisa rubah karena itu memang sudah diciptakan begitu. Itu salah satu kaitannya dengan branding tadi. Bagaimana dia menjaga supaya pasarnya itu tetap aman gitu. Ini bagian dari ilmu branding. Kita bisa nggak jualan? Bisa, tapi akan susah melawan branding-branding yang besar itu. Kemudian yang kedua adalah ikan. Ikan juga jenisnya macam-macam tuh. Ada ikan hidup, ada ikan segar, ada ikan asin. Secara kelompok besarnya begitu. Ikan hidup ya umumnya adalah ikan air tawar, tapi ada juga retail yang menjual ikan hidup itu ikan laut. Saya jawabnya panjang banget ya. Kepanjangan kali. Ada yang mau nanya nggak nih? Masih ada sih Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Ya intinya gini, di fresh itu adalah ikan, kemudian daging, kemudian selain daging adalah bakery. Nah ini menarik sekali ini. Saya cerita nih, dulu saya kan di pabrik ikan ya. Ketika saya masuk retail, maka saya masuknya adalah di seafood juga. Kalau dulu bikin, sekarang bagaimana kita menjual. Kemudian saya berkembang bikin roti gitu ya. Kemudian selain bread shop atau bakers, kita juga ada ready to eat atau food bar. Kita bikin makanan gitu. Nah dari situ saya pegang fresh. Kemudian itu masing-masing divisi itu ada head-nya gitu.
Kemudian saya berkembang ke FMCG, sampai sekarang kita mengelola satu platform. Kurang lebih begitu, Mbak. Jadi di setiap bagian itu ada strukturnya. Dan levelnya di satu toko itu biasanya adalah dari staff, kemudian team leader atau supervisor, di atasnya adalah sales manager, kemudian di atasnya lagi adalah division head atau section head disebutnya, dan yang kelima adalah store manager atau store general manager, tergantung kapan dia harus dipasang store manager atau kapan dia harus dipasang store general manager, ini tergantung review bisnisnya. Jadi kurang lebih kalau di hypermarket itu ada 5 tingkatan struktural. Tentu akan berbeda dengan convenient, dengan toko yang kecil. Seperti Indomaret itu mungkin hanya ada 2 level, yaitu staff dan supervisor. Kira-kira begitu, Mbak Silma. Ya, oke Pak. Terima kasih dan ternyata cukup panjang dan rumit ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini karena waktunya sudah tinggal 8 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebagai pertanyaan penutup. Mungkin bisa Oke. dijawab secara singkat. Dan ini kebetulan pertanyaannya ya yang banyak terjadi saat ini Pak. Jadi dari Kak Murni Mulia kembali menanyakan, menurut Pak Dwi, gambaran atau prospek retail ke depannya itu bagaimana, Pak? Mengingat sekarang semakin banyak orang yang melihat retail sebagai peluang yang menguntungkan dan mengakibatkan ruko-ruko pinggiran disulap menjadi retail food versi mini. Karena saat ini banyak sekali fenomena seperti itu, sementara hypermart itu di wilayah Kak Murni Mulia ini malah close, Pak, malah tutup. Ini gimana nih kalau menurut Pak Dwi Hendrik? Oke, pertanyaannya bagus sekali Kak Murni. Mungkin Kak Murni ini tinggal di ini ya, di kota pasti. Kalau ada retail sekelas hypermart itu umumnya adalah di kota pertama atau kota kedua. Kota pertama itu maksudku adalah kota-kota ibu kota provinsi. Kalau kota kedua itu biasanya kota karisidenan. Ini lokasinya sangat strategis, bagus ini untuk Mbak Murni. Satu itu komentar saya. Kemudian yang kedua, bagaimana prospeknya retail? Retail tak akan mati, Mbak Murni. Dia akan hidup terus karena kaitannya adalah dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok siapa? Ya kita semua. Mbak Murni tentu ingat ketika Gojek masuk pertama kali sekitar tahun 2011 ya. Pertanyaannya sebenarnya bukan tentang Gojek masuknya kapan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan Gojek itu kemudian tukang ojek pada mati? Kan enggak. Dulu memang menentang. Ditentang yang online dengan yang ojek pangkalan perang. Tapi sekarang coba cari, hampir tidak ada ojek pangkalan. Semua sudah bergabung dengan ojek online. Artinya apa? Artinya dengan adanya teknologi, Gojek anggaplah kita sebut aja teknologinya itu adalah Gojek. Itu sebenarnya justru mengembangkan, justru memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan customer. Gaya customer beda. Kalau dulu mau naik ojek tuh harus datengin ke pangkalan, kecuali naik taksi bisa telepon atau punya langganan. Kalau sekarang dengan adanya Gojek itu kita cukup pencet handphone, tukang ojeknya yang nyamperin kita. Itu hanya beda gaya saja, tapi profesi ojek tidak hilang. Bahkan ini menjadi lapangan pekerjaan. Banyak kawan-kawan kita, apalagi itu ya dengan tutupnya Giant itu atau tutupnya Hypermart di beberapa kota itu. Maka banyak juga yang menjadi tukang Gojek atau tukang Grab. Justru menyediakan lapangan pekerjaan baru. Nah, retail ini bagaimana? Ada beberapa yang tutup. Kenapa? Karena 5 faktor tadi pasti ada yang nggak firm. Setelah direview, memang dirasa perlu untuk ditutup. Tapi apakah jumlah transaksinya berkurang? Enggak. Transaksinya justru meningkat. Hanya terjadi shifting saja. Kalau mungkin dulu belanjanya di Hypermart, shiftingnya mungkin ke Indomaret, atau ke pasar, atau ke tokonya Mbak Murni sendiri mungkin. Mbak Murni mungkin punya toko juga. Nah, selain tokonya ada offline-nya, mungkin Mbak Murni jualannya adalah
lewat online juga, mungkin memanfaatkan WA, atau mungkin memanfaatkan medsos, atau mungkin memang punya channel sendiri, bikin sendiri e-commerce. Gitu. Jadi poinnya adalah retail tak akan mati. Ya, halo Pak. Yang berubah ruginya. Jadi pandai-pandailah dengan kebutuhan, tren, dan keinginan customer yang ada di sekitar kita mengelola retail itu. Jadi tidak kaku harus berupa toko yang besar dan terlihat megah gitu, enggak. Bisa aja kecil tapi produktif gitu. Kecil tapi entrepreneurnya jalan. Kewirausahaannya jalan. Kecil tapi standarnya melayaninya tinggi. Kecil tapi service DNA-nya bagus. Kecil tapi well managed. Gitu penutupnya, Mbak. Iya, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak Henry. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya, teman-teman semuanya. Karena waktunya terbatas, jadi mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang tadi ingin voice on. Kesempatannya sudah ditutup ya, teman-teman ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke closing. Mungkin sebelum closing dari saya, dari Pak Dwi Henry dulu, silakan boleh memberikan closing statement secara singkat kepada para peserta webinar kita sore ini, Pak. Silakan. Oke, coba saya resume beberapa, 1 menit lah, 1 menit. Pertama, retail terbagi 2, retail modern dan retail tradisional. Ketika kita mengelola retail, kita mesti menguasai 5 pilar. Pertama harus punya jiwa entrepreneurship, kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah productivity-nya mesti kita jaga. Yang ketiga, store standarnya juga mesti kita jaga dan mesti tinggi. Kemudian yang keempat harus kita kelola dengan well, harus well managed. Dan yang terakhir sebagai penutupnya adalah service itu menjadi pembeda antara retail satu dengan yang lain. Jadi service harus menjadi darah, nationality, dan ambisi. Kita sudah ngomong bagus, ini yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana sharing kali ini kita terapkan dalam bisnis kita atau dalam retail yang kita kelola. Jadi intinya adalah 5 pilar, eksekusi, dan kontrol. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi Henry atas sharing-sharingnya sore hari ini. Oke, kepada teman-teman semuanya mohon untuk tidak leave dari room Zoom terlebih dahulu ya. Nanti di akhir kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Ini saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi kepada peserta dulu ya, Pak Dwi. Ini untuk mengingatkan pada peserta ya, barangkali tadi ada yang terlambat masuk ke room Zoom-nya. Ini untuk materi, sertifikat dan recording, ada linknya tersendiri ya teman-teman sekalian, silakan boleh dicatat terlebih dahulu di bit.ly/webinar SAF 4. Linknya juga tadi sudah kami kirimkan melalui chat box ya teman-teman ya, mohon untuk disimpan dan mohon ditunggu untuk sertifikatnya, nanti akan kami unggah H+7 hari kerja setelah kegiatan webinar ya teman-teman sekalian. Pastikan sudah mengisi presensi karena nanti untuk proses sertifikat kami akan menggunakan data dari presensi tersebut dan pastikan penulisan namanya sudah betul ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin silakan disimpan ya informasinya. Lalu sebelum mengakhiri kegiatan ini, kami juga mohon untuk kepada para peserta mengisi evaluasi kegiatan melalui link yang sudah kami tampilkan di layar ya, atau bisa juga silakan akses melalui chatbox. Sudah kami kirimkan untuk link evaluasinya ya teman-teman sekalian, mohon untuk diisi. Silakan coba diakses dulu, bila ada kesulitan untuk akses silakan boleh konfirmasi ya teman-teman sekalian. Nah, sambil menunggu teman-teman mengisi evaluasi, mungkin ada informasi tambahan selanjutnya ya. Ini kami ada kelas training, teman-teman sekalian, agak terkait dengan topik kita hari ini ya, dalam webinar. Tadi membahas tentang retail, kali ini kami membuka kelas PRP for Food Safety in Food Retail ya, teman-teman sekalian. Barangkali dari teman-teman sekalian, dari tadi nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Dwi Henry, ada yang tertarik untuk terjun ke retail
dan tertarik di bagian food-nya, boleh sekali silakan bisa join di kelas ini. Melalui kelas ini nanti akan mempelajari tentang PRP atau GMP ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan mengenal terkait sistem manajemen keamanan pangan di food retail serta persyaratan untuk PRP di food retail. Ini nanti persyaratannya mengacu ke BSI PAS 221 tahun 2013 ya teman-teman ya. Dan khusus untuk peserta webinar sore hari ini, nanti untuk para kalangan mahasiswa D3 atau S1, fresh graduate dan job seeker, akan dikenai biaya 50.000 saja dari harga aslinya 75.000 ya teman-teman ya. Jadi ada diskon senilai Rp25.000. Begitu juga untuk para mahasiswa S2, S3, karyawan dan umum, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik juga untuk mempelajari tentang PRP di food retail, silakan boleh join ya. Nanti akan dikenai biaya Rp75.000. Bila tertarik untuk bergabung, silakan boleh langsung registrasi melalui link yang sudah tertera pada layar ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah pada mengisi evaluasinya atau belum? Silakan ya, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Dan mungkin sekian ya untuk kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya kepada teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga kepada Pak Dwi Henry sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi sekaligus sharing-sharing dengan peserta webinar kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Barangkali nanti ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Dwi Henry, silakan boleh add connection ya di LinkedIn atau bisa juga menghubungi email atau nomor handphone yang sudah tertera pada biodata beliau ya teman-teman, ada di materi. Dan untuk teman-teman semuanya barangkali nanti penasaran untuk kegiatan online training yang akan kami selenggarakan, silakan boleh cek di sosial media kami atau bisa juga cek di katalog WhatsApp admin staff ya teman-teman semuanya. Dan silakan bila berkenan juga boleh sekali memberikan ulasan tentang kami di Google ya teman-teman sekalian, bisa langsung search Self Solution dan bisa langsung tuliskan ulasan teman-teman terkait kami. Demikian acara kita hari ini, mohon maaf ya apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dari saya maupun dari Pak Henry. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam kegiatan Self Solution berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada seluruh Salam. peserta, dipersilakan untuk on cam yuk sebentar untuk foto bersama terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan room Zoom. Ya, silakan kami tunggu. Boleh siap-siap dulu, barangkali mau sisiran atau mau pakai jilbab, silakan ya teman-teman sekalian. Oke, masih kita Terima tunggu ya kasih, sebentar Mbak ya. Silma. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak juga Pak. Sebentar. Oke, sudah semua siap atau belum? Oke, ini oke, masih banyak yang siap-siap sepertinya. Oke, ternyata yang lain mungkin ada kendala ya untuk on cam. Ya, jadi cuma sedikit nih. Ayo yang lain silakan boleh on cam dulu sebentar ya. Kita foto bersama. Oke, ada lagi yang mau on cam, silakan. Oke, kayaknya cukup ya. Oke, makasih semua teman-teman, Bapak Ibu, Mbak Silma, kerjasama yang Ya, baik. sama-sama Pak. Oke, ini Semoga jadi kelihatan ya sukses, Pak ya. sehat Jadi kelihatan selalu. pesertanya. Amin. Iya, ya, bahagia. Oke. Yuk, sekarang kita foto bersama ya teman-teman ya. Ini sepertinya yang lain ada kendala untuk on cam ya. Kita mulai, gayanya bebas. Mau ikut kayak Pak Henry juga boleh ya, silakan Ini teman-teman. salam menanjak. Oh, salah menanjak, oke. Atau mau pakai juga jempol juga boleh. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak kepada teman-teman peserta sekalian ya. Oke, sudah selesai rangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada Pak Henry kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih teman-teman Sampai sekalian dan ketemu Pak Dwi. semuanya. Terima kasih Pak.